نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ثم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Tentu terlebih dahulu kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang masih sama-sama kita rasakan, yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan sudah sepantasnya bagi kita semua Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang bersyukur atas pemberian Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa di antara manusia itu, barang siapa di antara kita yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, mengungkapkan atau mengakui kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, itu disebut dengan bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah katakan ketika manusia bersyukur kepada Allah itu, fa innama yashkuru li nafsihi. Pada hakikatnya mereka telah bersyukur, syukur mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam setiap langkah dalam kehidupan kita ini. Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Ketika kita bersyukur, pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bersyukur, dan kebaikan dari syukur yang kita ucapkan kepada Allah itu baliknya itu adalah untuk diri kita sendiri. Maka benarlah ketika Allah di ayat lain mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur itu, maka pasti akan Allah tambahkan nikmat untuk kita. Nah, ini adalah hal yang mungkin menjadi pelajaran pertama bagi kita semua Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, seterusnya salawat dan salam tentunya juga tak kita lupakan, senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memperbanyak salawat ini, mudah-mudahan efek dari salawat yang kita ucapkan itu juga berbalik kepada kita masing-masing yang bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak hal yang bisa kami bagikan, namun beberapa di antaranya mungkin adalah hal yang berkaitan dengan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ternyata di setiap kehidupan kita ini, masing-masing dari kita itu Allah anugerahkan setidaknya nikmat umur, Pak. Di antara kita sampai saat ini ada yang sudah mencapai umurnya mungkin sudah lebih dari 50. Ada yang mungkin seperti saya masih kapaluduo gitu. Ada yang bahkan lebih dari 60 atau bahkan 70. Maka itu semua adalah rahmat dari Allah, tapi bisa juga itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji kita. Maka perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kehidupan yang kita jalani saat ini, awak yakini itu adalah kesempatan bagi awak untuk memperbaiki diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, ketika Rasulullah ditanya, "Siapa orang yang paling baik itu wahai Rasulullah?" Siapa orang yang paling baik itu wahai Rasulullah? Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qalla umuruhu,
Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Nah, orang yang baik itu, manusia yang sempurna itu, kata Rasulullah, adalah orang yang jaga kesempatannya Yudi untuk umur yang panjang, dan dia hiasi kehidupannya itu dengan kebaikan dan amal-amal soleh dalam setiap langkah dalam kehidupannya. Dan sebaliknya tentunya orang yang paling buruk itu yang bertambah dari umurnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kesempatan hidup yang Allah berikan kepadanya itu bukan untuk memperbaiki diri, bukan untuk meminta ampun atas kesalahan di masa lalu yang pernah ia lakukan, tapi justru sepanjang hidup yang ia miliki, sepanjang kesempatan yang masih Allah anugerahkan dalam kehidupannya, justru ia manfaatkan untuk bermaksiat kepada zat yang memberikannya nikmat-nikmat dalam kehidupannya. Justru dimanfaatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan orang seperti ini ada enggak? Ada. Bal yuridul insanu liyafjuru amamah. Bahkan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, nyo masih jo mamikian adoso yang ka bisa dikarajuan lah. Manusia itu sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengatakan sifat dari manusia itu, di antara manusia itu bahkan nyo hariko pagiko nyo di siang lah nyo pikir apa maksiat yang bisa dikarajuan ya. Apa kesalahan kira-kira yang bisa dikarajuan ya. Kalau nyo di malam hari bisa lanyo rencananya besok pagi apa yang bisa ambo sia yang bisa ambo kicual ya. Sia yang bisa ambo rampok lah ya. Itu sifat dari manusia yang mereka diberikan kesempatan untuk hidup, tapi mereka justru memanfaatkan hidup yang Allah berikan kepada mereka justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kita semua meminta kepada Allah janganlah sampai menjadi orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan kesempatan, baik itu hidup, Allah berikan kesempatan kesehatan, mudah-mudahan sadolah kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu kita manfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, karena kita ketahui awal masih di Syawal nah Bu. Alun cukui sabulan Ramadan meninggalkan kita gitu. Alun lamu bana Ramadan meninggalkan kita, lalu juga sebulan yang masih di hari-hari terakhir Syawal sebelum kita masuk kepada bulan Dzulqa'dah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bagusnya amalan-amalan kita, dekatnya kita dengan Allah di bulan Ramadan kemarin, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melalui hari-hari setelah bulan Ramadan berlalu. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setan akan datang, karena kan di bulan Ramadan itu setan dikurung lah Pak. Setan dikurung sehingga mungkin keimanan awak jadi bertambah, ketaatan kita, kedekatan kita, kesemangat kita dalam ibadah selama bulan Ramadan itu meningkat Bu. Tapi di luar bulan Ramadan apakah masih sama? Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita karena setan telah dibebaskan, dan usaha kita dalam meningkatkan ibadah tentu juga menjadi lebih berat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti khutwah syaitan. Khutwah itu apa Pak? Kalau aja lihat dari kalimatnya, khutwah itu adalah langkah-langkah. Jadi khutwah itu adalah jamak dari kalau asal katanya tuh khutwah Pak, tapi dalam ayat itu Allah katakan kalau khutwah tuh langkah. Khutwah artinya langkah, tapi di ayat tersebut Allah katakan wala tattabi'u khutuwatish. Allah panjangkan wawunya di situ yang artinya jamak. Yang bisa kita pahami akhirnya apakah langkah setan tuh cie Pak? Tidak, langkah setan tuh langkah-langkah kata Allah. Banyak langkah setan. Setan akan datang kepada kita tidak dengan satu cara saja untuk menjegal kita. Setan datang untuk mengganggu kita, untuk berusaha menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah itu tidak hanya cukup dengan 1, 2, 3 sudah itu menyerah setan, tidak. Sampai balaghatil hulqum, sampai nafas awak lah ditenggorokan, bisa awak dicabut nyawa oleh setan tetap akan datang kepada kita.
Maka usaha kita untuk memerangi setan ini sepanjang dari umur kita menjadi tantangan bagi kita semua. Dan tentu sebaik-baik dari kita adalah dalam menghadapi musuh kita ini. Allah sudah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang paling nyata. Tidak ada musuh yang lebih tarang daripada setan. Awak merasa kini kok di dunia kok banyak sih musuh awak, tetangga awak anggap musuh dan lain sebagainya, awak anggap musuh belum tentu gitu musuh awak dan sama-sama musuh lah Pak. Tapi cik musuh yang pasti dan Allah sendiri yang memastikan itu adalah musuh kita, ia adalah syaitan laknatullah alaih. Setan yang mudah-mudahan Allah laknat setan tersebut. Dan ini adalah hal yang penting sekali untuk kita sama-sama mempelajari apa yang menjadi langkah-langkah dari setan. Langkah-langkah setan itu kalau menurut Al-Imam Ibnul Qayyim banyak apa? Mungkin sudah pernah kami sampaikan. Langkah setan dalam menjegal kita, pertama setan itu akan membuat manusia itu kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah, menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu langkah setan yang pertama. Kalau awak selamat dari langkah setan, alhamdulillah awak menjadi orang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah awak menjadi orang yang muslim. Setan apakah diam saja? Tidak. Orang yang Islam sekalipun akhirnya setan datang dengan langkah yang kedua. Kemudian setan akan berusaha membuat manusia itu, kata Imam Ibnul Qayyim, setan akan membuat manusia yang beriman itu, yang sudah berislam itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan dalam agama kita ini. Nah, andai awak selamat lo dari perkara yang kedua, alhamdulillah awak nak mengarajon perkara-perkara yang tidak dicontohan, perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Setan datang dengan langkah yang ketiga. Setan berusaha membuat kita yuqa'uka fil kabair. Setan itu akan datang untuk menjerumuskan kita dalam melakukan perkara-perkara atau dosa-dosa besar. Nah, selamat awak dari kekafiran Pak, alhamdulillah awak Islam. Setan datang untuk membawa awak mengarajuan hal-hal yang tidak dicontohan. Selamat lo dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohan, setan datang menjerumuskan kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau wala selamat lo untuk melakukan dosa-dosa besar, alhamdulillah awak terlindungi, alhamdulillah awak menjauhi dosa-dosa kadang. Apakah kita sudah selamat seutuhnya dan setan akan berdiam diri? Tidak, Bu. Setan tetap akan datang untuk menjerumuskan kita untuk melakukan dosa-dosa yang kecil lah. Ada dosa-dosa keteko, dosa-dosa yang kadang awak tahu tuh dosa, atau bahkan dosa yang kadang awak tidak sadar melakukannya. Kan memang awak tidak akan dihukumi melakukan dosa kalau awak tidak tahu itu sebagai dosa, atau awak tidak sengaja melakukannya. Itu dihitung mungkin kata sebagian ulama sebagai dosa yang kecil. Tapi ingat, para ulama juga mengatakan Pak, la saghirah bil israr. Tak ada yang namanya dosa kecil jika itu dilakukan terus-menerus. Dan sebaliknya, wala kabair, dan tak ada yang disebut dengan dosa besar bil istighfar. Jika dosa besar yang kita lakukan itu kita sadari cepat dan kemudian kita memintakan ampun kepada Allah untuk setiap dosa yang kita lakukan. Jadi nak ada yang namanya dosa kadang, kalau lele sudah tuh langsung bertobat kepada Allah. Dan ketahuilah nak ada dosa tuh yang ketek dah Pak. Kalau awak menganggap dosa tuh ketek dan akhirnya awak menganggap sepele dosa dan awak lakukan terus menerus, maka tak ada yang namanya dosa kecil. Itu akan menjadi dosa besar dan akan menjadi batu bagi kita yang mungkin akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka Allah. Maka pada kesempatan kali ini itu mungkin yang dapat kami bagikan Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, terutama bagi kami yang menyampaikan. Banyak maaf. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.